Jadi perempuan-perempuan yang mau nikah itu wajib bisa menenun karpet guys, dengan equipment yang sederhana, masih menggunakan kaki misalnya untuk memutar alat untuk membuat claynya. Hanya bisa dibuat dengan bagus, maka diizinkanlah si laki-laki ini untuk menikahi sang perempuan idamannya. Halo lagi guys, sekarang kita mau nyoba ya, kameranya ini ditaruh di depan skuter gua. Mungkin panjangnya kalau segini oke lah. Oke. Mantap. Nggak ada masalah, ayo kita coba langsung caw guys. Jadi ini hari Rabu ya kalau nggak salah. Selasa sorry. Sekarang hari Selasa tanggal 5. Sekarang kita akan, ini hari kedua lah bisa dibilang, hari kedua kita coba ngevlog lagi guys pakai skuter dalam perjalanan kita menuju ke tempat kerja guys di East Lodge. Oke, everything is ready. Oke, let's go. Masih deg-degan sih gue sama kamera ini. Semoga aman sampai tujuan, nggak ada nggak ada kecelakaan atau amit-amit ya. Oke, semoga aman lah. Jadi hari ini cuacanya bisa dibilang lebih ya tidak semendung kemarin lah. Jadi cuacanya lebih oke. Nah kalau kameranya di depan begini, gue lebih pede guys. Jadi gue nggak deg-degan kalau tiba-tiba kameranya nanti jatuh lah di belakang atau yang lain-lain lah. Jadi begini lebih oke lah. Nah ini masih single motor, ini gua pakai double motor nih. Tante ini dia tante ya, nanti tante. Oke, oke. Ini double motor lagi, single motor lagi. Allah, ada pasar di depan. Jadi di Turki guys, itu setiap minggunya di beberapa lokasi tertentu ada pasar lokal, pasar mingguan lah. Nah di jalan ini itu ada pasar Selasa namanya. Tuh kayak yang di depan ini gua bakal kasih lihat juga nih pemandangan di depan. Pasarnya begini guys, tapi gue nggak bakal masuk lah, soalnya rempong nanti keluarnya. Oke. Nah itu jadi sepanjang jalan itu setiap minggunya akan dipasang stand-stand sama lapak-lapak untuk jualan, mulai dari pakaian, buah-buahan, sayur-sayuran, kayak pakan dan pangan itu akan ada di sana guys. Kalau di sini khususnya itu hari Selasa di jalan yang tadi. Kalau di dekat rumah gua itu ada juga yang hari Jumat. Coba kita tembus ya guys. Enaknya pakai skuter gitu guys, lu bisa nyelip kemana aja ya tanpa
harus khawatir kejebak macet guys. Oh, dan satu lagi guys, di sini itu sedang banyak perbaikan rumah ya. Perbaikan rumah itu maksudnya ada banyak rumah yang sedang dihancurin, dibangun yang baru gitu, lebih bagus. Karena di Turki ini terkenal dengan rumah-rumahnya, beberapa rumah sih, nggak semua ya. Ada rumah-rumah lama itu yang memang dibangun itu pakai material yang kurang bagus guys. Untuk detailnya mungkin kita akan bicara di video lain lah. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan bangunan-bangunan yang ada di Turki, nanti boleh komen ya guys. Nah, jadi overall bangunan di sini kalau kita ngobrol secara gamblangnya ya, kita bahas secara gamblangnya ini, di sini bangunannya modelnya apartemen. Jadi kalau kalian lihat kanan kiri kita, apartemen full semua. Dan di bagian bawahnya itu ada ATM lah, ada toko lah, ada market, ada warung, semua lah, pertokoan lah intinya, atau restoran. Jadi di bagian dasar itu dialokasikan untuk keperluan komersial lah bisa dibilang, atau bisnis dan jenisnya. Nah di sini selain itu di sini jarang ya guys rumah-rumah yang kayak di Indonesia yang ada kayak halamannya. Itu biasanya di bagian-bagian perkampungan atau villa-villa yang gede di bagian pelosok. Kalau di tengah-tengah kota seperti Yeni Bosna ini perumahannya modelnya begini semua. Nah jam segini sekarang itu jam 10 lebih ya. Jadi trafiknya sebenarnya nggak terlalu separah kalau kita jalan di jam 8 atau jam 7 pagi, karena biasanya lebih pagi itu lebih padat lah, karena orang jalan keluar rumah ya, jalan ke kantor. Sorry guys, ini tenggorokan gue kadang agak gatel gitu. Nah sebelah kiri kita misalnya ada toko pakaian, di sebelah kanan ada toko furniture, ada bank juga tuh ya, Kredi, ada toko-toko ice beer. Nah mungkin sebagian kalian ada yang notice seperti ada GoFood gitu di sini ya. Jadi di Turki ini belum terlalu lama, mungkin 3 tahunan atau 4 tahunan yang lalu itu baru mulai banyak perusahaan-perusahaan startup yang membangun bisnis ya seperti Indonesia lah, seperti Gojek dan GoFood. Jadi ada mulai dari Trendyol, ada MXPT, dan ada beberapa perusahaan lah yang yang menyediakan jasa pengantaran makanan seperti GoFood lah kurang lebih kalau bisa dibilang. Tapi banyak dilemanya juga guys. Ada berita terbaru ya, kayaknya untuk menurunkan budget ya supaya terlihat murah di kalangan user atau pemakai atau klien. Jadi mereka membuat peraturan baru untuk para kurir. Itu setiap satu kurir itu akan diberikan lokasi radius 15 km guys. Ini kalau gua nggak salah ya. Kalian bisa bayangin 15 km itu sejauh apa guys. Dan mereka harus ngambil pesanan yang lumayan jauh gitu. Let's say misalnya kalau sebelumnya mungkin ini gua nggak tahu.
Mungkin kalau misalnya di jarak 4 km masih oke lah. Jadi di area 4 km itu restoran apapun yang ada atau klien yang dimanapun itu berada, mereka akan mereka akan bisa mengantarkan paket dengan cepat karena jaraknya dekat dan lebih efisien gitu. Jadi makanannya masih bisa dibilang masih hangat lah begitu sampai. Tapi sekarang salah satu perusahaannya itu membuat regulasi berbeda. Jadi salah satu perusahaan ini membuat regulasi harus harus dikasih orderan itu 15 km radiusnya. Jadi kalian bisa bayangin 15 km restorannya di mana, rumah orang yang pesan di mana, dan kurir harus mengantarkan harus mengantarkan paket tersebut ke customer. Kalau enggak ya akan kena penalti atau bisa disuspend account-nya. Makanya ini salah satu yang bisa bilang membuat kurir-kurir motor yang di sini tuh kurang merasa nggak merasa diperhatikan atau nggak merasa worth it kerja sebagai kurir. Jadi kurir itu ada yang notabene memang pakai motor yang modelnya skuter ya, kayak Scoopy gitu, kayak Mio misalnya. Tapi ada juga tuh salah satu kurir yang dia pakainya skuter listrik kayak gua. Gue mau coba ngeliatin dia. Lagi pancing. Semoga kita bisa lewat ini. Kita lihat semua guys. Allah mak jam ketutup. Ketutup kita guys. Mau balik juga susah rentang. Nah kita nikmati aja guys. Nah di sebelah kiri ada rumah sakit ya. Tulisannya Acil Service, tapi kalau dibaca itu tulisannya Acil Service. Acil itu emergency artinya. Jadi C di Turki itu dibacanya J kalau nggak ada buntutnya. Nah kayak di sebelah kanan kita nih Cizgim tulisannya, itu dibaca C karena ada buntutnya guys. Ini sekilas info-info aja lah yang mungkin berguna. Jadi kita sambil belajar bahasa Turki. Di Turki juga terkenal banget guys dengan proyek properti lah atau konstruksi. Jadi proyek-proyek konstruksi itu sangat banyak di sini. Makanya pembangunan di Turki itu bisa dibilang salah satu pembangunan yang gede. Kalau ada rumah yang rusak dikit atau tidak layak pakai, nah itu pasti akan langsung dihancurkan sama pemerintah supaya dibangun bangunan yang bagus, lebih layak tuh. Karena banyak juga nih guys konstruktor yang nakal. Jadi misalnya rumah menggunakan material yang kurang bagus lah dan lain sebagainya. Itu banyak dihancurkan, jadi dibangun yang baru lagi guys. Ini perkembangan Turki ini kalau kalian mungkin lihat di Google ya, Turki zaman dulu sama Turki zaman sekarang tuh perkembangannya pesat banget guys. Nah di Turki juga model-model pengantinnya seperti yang di kanan ya guys ya. Nah jadi bangunan-bangunan pengantin itu masih lazim digunakan di sini. Nah sebelah kiri ya tahta kali AWM itu biasanya disebut sama di sini Japon Pazar atau ya toko perlengkapan rumah lah. Jadi lo bisa
nemuin banyak bukan perabotan ya, apa, perintilan dapur lah, perintilan dapur, kayak aksesoris dan perlengkapan rumah lainnya lah. Itu disebut di sini Japon Kazare gitu. Walaupun bukan dari Jepang ya, biasanya dari Cina banyak barangnya, tapi tetap aja dinamain Japon, nggak tahu kenapa ya. Nah, di Turki juga terkenal karpetnya guys, nih sebelah kanan kita nih. Nah, itu karpet. Jadi Turki itu terkenal juga dengan karpetnya, karena memang di Kapadokia misalnya, kalau ada yang mungkin kalian udah pernah ke Kapadokia, mungkin pernah melihat kerajinan tangan karpet. Nah, karpet itu konon itu digunakan oleh orang zaman dulu sebagai penghasilan utama untuk mencari nafkah lah bisa dibilang. Nah, jadi perempuan-perempuan yang mau nikah itu wajib bisa menenun karpet guys. Kalau nggak bisa, ya bisa dibilang dia belum punya skill untuk survive ke depannya. Jadi orang zaman dulu itu nggak kayak sekarang ya. Orang zaman dulu itu memikirkan masa depan anak-anaknya itu sedemikian rupa lah, sehingga mereka berharap anak-anaknya ini ketika menempuh kehidupan yang baru, berkeluarga, diharapkan untuk bisa menafkahi keluarga lah, atau menghidupi keluarganya. Kalau sekarang kan beda kan guys ya. Ya banyak lah orang yang nggak punya skill, belum punya ada modal, bukan secara material ya, tapi banyak yang belum punya modal secara skill atau keterampilan, tapi tiba-tiba nikah aja. Nah, di situ nggak punya penghasilan, anak telantar, istri telantar, ujung-ujungnya cerai. Jadi di sini zaman dulu seperti itu guys. Begitu juga dengan yang ininya, untuk laki-laki. Kalau tadi perempuan harus bisa menenun karpet, si laki-laki itu kalau di Kapadokia, ini kita ceritanya, kalau di Kapadokia mereka harus bisa membuat vas atau membuat teapot atau membuat pot lah dari clay atau dari tanah liat. Nah, jadi di Kapadokia itu zaman dulu itu memang penghasil wine ya, penghasil anggur terbanyak di dunia zaman dulu. Nah, jadi wine ini ya kita tahu lah, kalau di Eropa tuh banyak digunakan wadahnya itu menggunakan kayu. Tapi kalau untuk di Turki, wadah yang mereka gunakan itu adalah pottery atau kendi. Nah, jadi karena di Kapadokia banyak produk-produk wine atau produk-produk anggur, dan produk anggur ini ketika diekspor keluar itu menggunakan di wadah kendi, makanya laki-laki pun harus bisa membuat kendi guys dari tanah liat dengan dengan equipment yang sederhana, masih menggunakan kaki misalnya untuk memutar alat untuk membuat clay-nya. Gua ada video-video mengenai itu di Kapadokia. Nanti gua akan selipkan di video. Jadi akan ditunjukkan bagaimana cara membuat clay zaman dulu. Nah, spesifikasinya apa aja? Bagaimana kriteria clay yang harus dibuat atau kendi? Jadi kendinya itu, ketika membuat kendi bagian bawahnya itu harus klop dengan tutupnya. Jadi tutup kendi tersebut harus bisa menutup kendi tersebut. Kalau misalnya bisa dibuat dengan bagus, maka diizinkanlah si laki-laki ini untuk menikahi sang perempuan idamannya. Begitu juga si perempuan tadi harus bisa membuat karpet.
Karpetnya itu untuk untuk sekedar contoh aja, sampel mungkin sekitar 20 cm square lah, 20 kali 20 cm persegi 4. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Itu kalau kita bahas masalah karpet dan kendi tadi ya. Makanya kerajinan tangan yang terkenal di Kapadokia itu juga salah satunya kerajinan tangan yang dibuat dari clay guys. Nah, ada piring, gelas, ada ukiran-ukiran khas dari family yang ada di Kapadokia juga. Dan itu bisa dibilang salah satu kerajinan inilah yang paling bisa dibilang berharga juga di sini terbilangnya. Karena kerajinan tangannya itu dibuat bukan sehari 2 hari guys ya. Untuk membuat satu kerajinan tangan tuh mungkin bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan. Kenapa? Karena melalui proses dan tahap-tahap yang bermacam-macam. Misalnya mulai dari pengambilan bahan material dari gunung atau sungai, tergantung jenis clay-nya juga ya. Setelah itu mulai pembentukan dari clay itu sendiri, misalnya mau dijadikan piring kah atau mau dijadikan gelas kah, itu nanti akan diatur sendiri sama senimannya. Dan juga untuk untuk clay-nya itu sendiri, ketika setelah dibentuk itu akan dikeringkan di oven guys. Ovennya itu pun panasnya itu ratusan derajat Celcius guys. Jadi dimasak di sana lagi, dipanggang di sana clay-nya di oven sampai dia kering guys. Itu mungkin bisa berhari-hari juga untuk proses pengeringannya. Setelah dikeringkan nanti akan dibuat sketchnya di atas piring tersebut. Let's say kalau misalnya piring yang dibuat ya, dibuat dulu sketchnya, habis itu dipasang pewarna alami untuk motif-motifnya. Nanti setelah selesai itu akan dipasang batu quartz kalau misalnya, atau bisa dibilang serbuk kaca, tapi serbuk kaca yang alami guys. Jadi serbuknya ini dioles ke clay tersebut, di piring tersebut misalnya, kemudian dibakar lagi di suhu ratusan derajat Celcius. Nah, setelah dibakar lagi barulah nanti akan batu quartz itu atau serbuk kaca itu akan mencair dan menjadi lapisan luar dari piring tersebut. Nah, jadi bahan-bahan toksik atau bahan-bahan yang mungkin kurang natural untuk badan kita itu akan di cover oleh lapisan perluar tadi. Itu kurang lebih kalau kita bahas planet guys ya. Oke. Kalau kalian ada pertanyaan tentang keramik, tentang karpet, atau kalian penasaran dengan karpet yang ada di Turki, boleh DM guys, atau boleh komen di video di bawah ini. Oke? Kalian juga bisa komen di kolom komentar untuk pembahasan apa lagi nih yang mau dibahas tentang Turki. Kalian penasaran tentang apa? Nanti ketika gua berangkat dari rumah ke kantor, nanti kita akan bahas bareng-bareng ketika di perjalanan. Karena jujur aja gua bosen banget ngebawa skuter 25 menit di jalan tanpa ada ngobrol sedikit pun. Oke. Jadi biar gua nggak bosan juga kan, kita ngebahas hal-hal menarik yang ada di Turki guys.
kembali lagi ke jalan yang kemarin. Oke, sekian dulu dari gua. Seperti yang gua udah bilang tadi, kalau ada pertanyaan atau topik yang mau dibahas tentang Turki, silahkan komentar di kolom di bawah ini. Oke guys, see you later.